I'm ostracized and traumatized by everything I'm not alright. I'm lost inside, and anything I say you better listen up closely. Mostly, I'm the one and only. Bring it home slowly. Hand your boy the trophy. Patience is holy moly. I got him hating on me like Michael. Yo, konnichiwa. Video ini adalah volume yang udah pernah Mimin bahas. Karena banyak yang minta Mimin buat ngebahas ulang sambil nunggu-nunggu volume terbarunya. Dan setelah Mimin pikir, kayaknya nggak apa-apa kita bahas ulang dengan rangkuman baru daripada Mimin nge-stop konten Tensura. Tapi buat yang nggak suka ngulang cerita bisa di-skip aja. Ya udah nggak usah lama-lama, kita langsung aja yuk gas videonya. Cerita dimulai. Selanjutnya adalah Mamang Zegion. Rimuru pun saat itu mengatakan bahwa kinerja dari Zegion sebelumnya sangat bagus. Namun Zegion yang mendengar itu pun berkata bahwa tuannya itu terlalu memujinya. Bahkan Zegion sendiri tahu semuanya udah berada di dalam perhitungan Rimuru. Dan Zegion merasa dirinya tidak ada apa-apanya. Bahkan Zegion berkata, jika itu Tuan Rimuru membunuh Dino pasti sangat mudah dengan memotong ruang saat Dino pergi. Diriku hanya maju karena tuanku memberikanku kesempatan. Dalam hati Rimuru yang mendengar itu pun berkata, apa sih yang kau bicarakan? Sebuah tembakan seperti itu mana bisa kulakukan? Sebenarnya monster macam apa aku ini di matamu? Saat itu, Zegion pun terus antusias dan muji-muji kehebatan Rimuru. Dan saat ini, karena evolusinya udah sempurna, terlihatlah eksistensi poin Zegion sebesar 4.988.000 dengan ras bernama Water Insect God, dengan gelar bernama Mistlor, dan diberkahi kemampuan skill ultimate bernama Illusion King Mephisto dengan resistensi kebal, pembatalan serangan fisik, pembatalan anomali keadaan, pembatalan serangan spiritual, pembatalan pengaruh alamiah, perlawanan serangan ilahi. Melihat itu, Rimuru pun kaget karena eksistensi poinnya hampir mencapai 5 juta, bahkan tidak terlihat punya kelemahan. Zegion pun punya keterampilan yang sangat mengerikan yang bisa memadatkan molekul air di atmosfer dan membentuk benda sementara. Dan dalam pertempuran jarak dekat, Zegion sudah seperti dewa. Ciel berkata bahwa Zegion adalah karya terbaik yang dia dan Rimuru ciptakan bersama. Bersama. Dan dari skill ultimate Zegion berisi kekuatan performa tertinggi seperti Thinking Acceleration, Universal Perception, Demon Lord Haki, Torpedo Control, Time and Space Manipulation, Multidimensional Barrier, Moro War, Spiritual Control, dan Illusion War. Bahkan ada beberapa kekuatan yang lebih kuat di dalamnya. Skill itu disebut dengan kekuatan The End of Dream. Itu adalah teknik yang diciptakan oleh Zegion sendiri. Dan dengan kekuatan ini, bahkan anti-skill dari Yuki juga bisa ditembus. Untuk melawan skill ini, seseorang harus memiliki kemauan yang lebih kuat dari Zegion. Ini juga seperti kekuatan yang dimiliki oleh sistem dunia, karena Zegion memang bisa nyiptain dunianya sendiri. Rimuru yang mengetahui hal itu pun kaget dan berkata di dalam hatinya, ini sangat luar biasa, bahkan aku saja nggak bisa melakukannya. Tapi Sial malah membantah itu dengan berkata, apa yang tuanku bicarakan? Aku bisa kok nyiptain kekuatan itu kalau tuanku mau. Yap, seperti biasanya, agar kesukaan kita selalu ngerendah sampai inti bumi. Dan di sini diketahui, Zegion juga udah ngasih tanda pada Raja Iblis Dino untuk pengintaian. Rimuru yang tahu itu pun memuji kepintaran dari Zegion, yang membuat Zegion pun merasa sangat bahagia. Dan setelah bagian Zegion, selanjutnya adalah Adelman. Adelman yang telah memasuki ruangan itu pun berkata bahwa dirinya sangat senang karena dipanggil sama Rimuru. Rimuru pun saat itu langsung menanyakan bagaimana evolusi Adelman. Adelman pun menjawab bahwa semuanya sangat luar biasa. Seluruh energi saat itu langsung memenuhi tubuhnya. Dan saat ini terlihatlah eksistensi poin Adelman sebesar 877.000 dengan ras bernama Necromancer Spirit, gelar bernama Gehenna Lord, dan diberkahi kemampuan skill ultimate bernama
Book of Magic Necronomicon dengan resistensi, serangan fisik tidak valid, serangan mental tidak valid, anomali keadaan tidak valid, pengaruh alami tidak valid, dan resistensi serangan ilahi. Diketahui, meski Adelman lebih ke arah Demon Lord, tapi penggunaan skill suci Adelman juga sangat luar biasa. Namun Rimuru merasa sedikit bingung dengan kinerja dari skill Ultimate Book of Magic. Rimuru bahkan sampai berteriak histeris dan berkata, "Skill apaan ini? Kenapa isinya lebih ke memuja-muja diriku?" Tapi karena itu adalah ulah dari Ciel, Rimuru pun saat itu cuma diam aja. Dan berikut adalah kekuatan yang mencangkup skill Ultimate Book of Magic, Thinking Acceleration, Persepsi Universal, Demon Lord Haki, Chan Annulment, Analysis and Appraisal, All of Creation, Spiritual Destruction, Holy Demonic Inversion, Domination of the Dead, Necronomancy, dan Divine Magic. Di sini, Ciel juga menjelaskan bahwa skill Ultimate Book of Magic Necronomicon milik Adelman mirip sama skill Book of Magic dari Gadra, yang isinya udah pasti mencatat semua tentang keagungan Rimuru. Selanjutnya adalah bagian Albert dan Wenty. Diketahui, Albert punya eksistensi poin sebesar 682.000 dengan pedang roh sebesar 600.000. Jadi totalnya eksistensi poin Albert sekitar 1.200.000 lebih. Dengan ras bernama Necromancer Spirit, dengan gelar bernama Gehenna Paladin, dan diberkahi kemampuan skill ultimate bernama Immortal, dengan resistensi kebal, serangan fisik tidak valid, serangan mental tidak valid, anomali keadaan tidak valid, pengaruh alamiah tidak valid, dan resistensi serangan ilahi. Dan untuk Wenty, eksistensi poinnya saat ini telah mencapai 984.000 dengan ras bernama Naga Gehenna, gelar bernama Gehenna Dragon King, dan diberkahi kemampuan skill Ultimate Eternal dengan resistensi kebal, serangan fisik tidak valid, serangan mental tidak valid, anomali keadaan tidak valid, pengaruh alami tidak valid, dan resistensi serangan ilahi. Dan berikut adalah kekuatan yang mencangkup kemampuan Albert dan Wenty, Thinking Acceleration, Complete Regeneration, Subditional Immortality. Dan perlu diketahui, mereka berdua harusnya abadi selama Adelman gak mati. Mereka gak bakal pernah bisa terbunuh. Selanjutnya adalah bagian dari Sion. Di sini terlihatlah eksistensi dari Sion yang telah membengkak sebesar 4.200.000 dan ditambah pedang Gori Kimarunya yang mencapai 1 juta. Total energi Sion telah mencapai 5 juta dengan gelar bernama Warlord dan diberkahi kemampuan skill Unikoki dengan resistensi, pembatalan serangan fisik, pembatalan anomali keadaan, pembatalan serangan spiritual, pembatalan pengaruh alamiah, dan perlawanan serangan ilahi. Saat ini, senjata Sion ada di kelas mythical, dan meskipun Sion gak memiliki skill ultimate, dia bisa bertarung dengan pengguna skill ultimate. Ditambah, Sion punya infinite regeneration yang bisa menyembuhkan tubuhnya tanpa batas selama Sion masih punya energi. Ini juga akan membuat Sion susah untuk dibunuh. Melihat semua itu, Rimuru pun berkata kepada Sion, "Kau telah menjadi lebih kuat." Mendengar itu, Sion pun sangat bahagia. Tapi di sini Rimuru mulai heran kenapa Sion gak memiliki skill ultimate. Rimuru awalnya mengira bahwa Sion menolak diberikan skill ultimate. Namun Ciel berkata, Sion sudah sangat kuat. Jadi Ciel rasa sekarang bukan saatnya untuk memberikan Sion skill ultimate. Dan betapa mengejutkannya, Ciel juga punya ketakutan besar jika seandainya skill unik Sion diperkuat. Sion mungkin bisa mendapat kekuatan yang bahkan cukup untuk membunuh Rimuru karena temperamennya. Karena alasan ini juga, Ciel pun menyegel evolusi Sion yang sangat berbahaya. Sebenarnya, Rimuru nggak berpikir Sion akan melukai Rimuru, tapi evolusi itu adalah sesuatu yang memang harus dipertimbangkan. Karena dengan Sion yang sekarang, dia masih mudah kepancing emosi. Dan setelah itu Rimuru pun ngobrol sama Sion.
Sion pun berkata bahwa dia baru saja ketemu sama Masayuki dan sepertinya Masayuki terlibat masalah. Mereka pun berniat untuk membahasnya nanti. Dan selanjutnya adalah bagian Diablo, Testarossa, Carrera, dan Ultima. Mereka berempat pun saat itu langsung rebutan tentang siapa duluan yang bakalan ngobrol sama Rimuru. Namun Testarossa berkata, hentikan itu, tidak sopan berdebat di depan Tuan Rimuru. Dan saat ini Diablo adalah orang yang terpilih pertama. Terlihatlah eksistensi poin Diablo sebesar 6.666.666 dengan ras bernama Iblis Primordial, gelar bernama Devil Lord, dan diberkahi kemampuan skill ultimate bernama Temptation King Azazel dengan resistensi kebal, pembatalan serangan fisik, pembatalan anomali keadaan, pembatalan serangan spiritual, pembatalan pengaruh alamiah, dan perlawanan serangan ilahi. Melihat semua itu, Rimuru dalam hati berkata, Diablo kelihatan bercanda banget. Dari angkanya aja, Rimuru tuh udah tahu bahwa itu cuma kepalsuan. Tapi karena sial waktu itu diam aja, Rimuru pun pura-pura nggak tahu. Dan di sini menurut Rimuru, jabatan orang terkuat Rimuru masih dipegang oleh Diablo. Itu karena eksistensi poinnya sangat luar biasa. Dan bahkan gak pernah sekalipun Diablo tuh terlihat serius bertarung meski lawannya sangat mengerikan. Gak cuma itu, skill ultimate Diablo juga mencangkup kekuatan Thinking Acceleration, Universal Perception, Demon Lord Haki, manipulasi ruang waktu, Multidimensional Barrier, All of Creation, Punishment Domination, Charm Domination, dan Temptation War. Rimuru pun merasa orang yang paling mendekati dirinya tidak lain hanyalah Diablo. Bahkan hampir semua skill Rimuru bisa digunain sama Diablo. Dan seperti biasa, agar kita pun jadi ngerendah karena dirinya sendiri ngerasa dia nggak bisa gunain semua skill tanpa bantuan dari sial. Jadi karena udah dipastikan Diablo sangat mengerikan, Rimuru pun jadi semakin heran. Kenapa sih Diablo mau diperintah seseorang seperti dirinya? Padahal potensi Diablo tidak kurang dari G Crimson. Nah, jadi itu aja untuk pembahasan kali ini. Dan tunggu video-video gue selanjutnya dan see you!